Pelakor itu tidak tahu bahwa akulah pemilik apartemen tempat tinggal dia dan suamiku yang selingkuh dengannya. Langsung aku tendang keluar dan ku buat mereka jadi gelandangan. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Alisa menyandarkan tubuhnya di sofa empuk di ruang tamu apartemen mewah yang ia beli dengan hasil keringatnya sendiri. Matanya menatap jendela besar yang memperlihatkan panorama kota dengan cahaya lampu-lampu yang berpendar. Dulu, setiap kali ia duduk di sini, ia merasa bangga dengan pencapaiannya. Seorang gadis dari keluarga biasa yang berjuang dari nol, membangun karir, hingga akhirnya bisa memiliki tempat tinggal yang nyaman di pusat kota. Tapi malam ini, perasaan itu tak terasa sekuat dulu. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang selama ini coba ia abaikan, tapi semakin hari semakin nyata. Ia menoleh ke jam dinding. Hampir pukul 11 malam, dan Dimas belum juga pulang. Lagi-lagi alasan lembur, lagi-lagi janji pulang cepat yang tak pernah ditepati. Alisa menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Ia bukan tipe wanita yang suka menuduh tanpa bukti. Tapi sebagai istri, ia bisa merasakan perubahan itu. Dimas, pria yang dulu ia kenal sebagai lelaki sederhana, penuh ambisi, dan tampak begitu mencintainya, kini terasa semakin jauh. Dimas bukan berasal dari keluarga kaya, dan Alisa tahu betul bagaimana hidupnya dulu. Ia yang membiayai banyak kebutuhan sejak mereka menikah, ia yang mendukung setiap langkah karir Dimas, bahkan rela bekerja lebih keras untuk memastikan kehidupan rumah tangga mereka tetap stabil. Alisa ingat bagaimana dulu, ketika mereka masih berjuang dari nol. Saat baru menikah, mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Gaji Dimas sebagai pegawai kantoran belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan, sehingga Alisa bekerja lebih keras, mengambil proyek tambahan sebagai konsultan bisnis. Ia bekerja siang malam, nyaris tanpa istirahat, agar mereka bisa hidup lebih baik. Setiap lembar rupiah yang ia hasilkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membangun kehidupan mereka bersama. Ketika akhirnya ia mampu membeli apartemen ini, Dimas juga ikut menikmati kemewahan itu. Ia tak perlu lagi khawatir soal uang, karena Alisa mampu mencukupi segalanya. Mobil yang dipakai Dimas sekarang, Alisa yang membelikannya. Pakaian mahal yang dikenakannya, Alisa juga yang membayar. Bahkan, restoran mewah yang sering mereka datangi, semua itu dari penghasilan Alisa. Tapi Dimas tak pernah mengeluh. Ia selalu bersikap seperti suami yang baik, yang penuh perhatian, dan selalu mengatakan betapa beruntungnya ia memiliki Alisa. Namun, seiring waktu, sesuatu dalam diri Dimas mulai berubah. Ia mulai sering pulang larut, mulai lebih sering sibuk dengan ponselnya, dan mulai memberikan alasan-alasan yang terdengar semakin tidak masuk akal. Dulu, setiap kali Alisa bertanya kapan pulang, Dimas akan memberi kepastian. Sekarang, jawabannya selalu menggantung. Alisa menatap ponselnya yang tergeletak di atas meja. Ia ingin menghubungi Dimas, tapi kemudian mengurungkan niatnya. Percuma, pasti hanya akan dijawab dengan alasan klasik. Bentar lagi pulang, atau masih banyak kerjaan. Alisa tahu betul, jika seseorang ingin pulang cepat, ia akan berusaha sebisa mungkin. Jika seseorang masih peduli dengan pasangannya, ia tak akan membiarkan orang itu menunggu dalam kebimbangan setiap malam. Pikirannya berkelana ke masa-masa ketika mereka masih saling membutuhkan. Saat itu, Dimas selalu memuji Alisa, mengatakan bahwa ia adalah wanita hebat, wanita kuat yang selalu bisa diandalkan. Tapi sekarang, semua pujian itu terdengar hambar.
Bukan karena Alisa berubah, melainkan karena Dimas sudah tak lagi melihatnya seperti dulu. Ada hal yang lebih menyakitkan daripada kehilangan seseorang, yaitu ketika seseorang masih ada di sisimu, tapi hatinya sudah berada entah di mana. Alisa terjaga dari tidurnya ketika suara derit pintu masuk apartemen terdengar. Sekilas, ia melirik jam digital di nakas samping ranjangnya. Pukul 1 dini hari. Lagi-lagi Dimas pulang larut. Ia menarik napas panjang, berusaha mengabaikan kegelisahan yang sudah lama bersarang di dadanya. Sejak beberapa bulan terakhir, Dimas semakin sering pulang malam. Alasannya selalu sama, kerja lembur. Tapi Alisa bukan wanita bodoh. Ia tahu batas wajar seorang pegawai kantoran untuk bekerja. Dan Dimas bukan seseorang yang ambisius sampai harus mengorbankan waktu istirahatnya setiap hari. Ia memejamkan matanya, mencoba menenangkan diri, tetapi suara langkah kaki Dimas yang berjalan ke kamar mandi membuat pikirannya berputar lagi. Ingin rasanya ia bangun dan bertanya, tapi ia tahu percuma. Dimas pasti akan menjawab dengan datar, "Banyak kerjaan, sayang." Atau mungkin malah kesal dan balik menyalahkannya. Seolah Alisa yang terlalu curiga dan tak mempercayainya. Alisa memilih diam. Tapi dalam diamnya, pikirannya mulai mengumpulkan kepingan-kepingan kecil yang semakin lama semakin membentuk gambaran besar tentang sesuatu yang ia takutkan. Dimas bukan hanya semakin jarang di rumah, tapi juga semakin berubah sikap. Dulu, ia selalu menyempatkan diri bertanya bagaimana hari Alisa, selalu menggenggam tangannya saat mereka duduk bersama di sofa, dan selalu memeluknya setiap kali berangkat kerja. Sekarang, hanya sisa-sisa kebiasaan itu yang masih ada. Tangannya lebih sering sibuk dengan ponsel, matanya lebih banyak menatap layar daripada menatap wajah Alisa, dan percakapan mereka semakin terasa hambar. Pagi tadi, ketika Alisa mencuci baju Dimas, ia menemukan sesuatu yang membuat dadanya mencelos. Aroma parfum wanita yang asing menempel di kerah kemeja suaminya. Aroma yang manis, lembut, dan menggoda. Bukan aroma parfum milik Alisa. Jantungnya berdegup kencang saat ia mengangkat kemeja itu dan menghirupnya lagi, memastikan bahwa itu bukan imajinasinya. Tidak, ini nyata. Ia bahkan yakin pernah mencium aroma ini di suatu tempat, tapi tak ingat di mana. Alisa tidak langsung menyimpulkan apa-apa. Ia masih ingin percaya bahwa ini hanya kebetulan. Mungkin di kantor, mungkin dari seorang rekan kerja wanita yang berdiri terlalu dekat dengan Dimas. Tapi sekuat apapun ia mencoba berpikir positif, hatinya tetap menolak untuk tenang. Sorenya, ia menghubungi sahabatnya, Nadine. Mereka sudah bersahabat sejak kuliah, dan Nadine adalah satu-satunya orang yang bisa membaca isi hati Alisa tanpa ia harus banyak bicara. "Ada sesuatu yang harus aku ceritakan," kata Alisa saat mereka bertemu di sebuah kafe langganan mereka. Nadine menatapnya tajam. "Aku tahu ada yang gak beres. Kamu kelihatan makin kurus, dan wajahmu seperti orang yang kurang tidur." Alisa tersenyum tipis, tapi senyuman itu tidak sampai ke matanya. "Aku curiga Dimas berubah." Nadine menghela napas panjang. "Aku juga mau ngomong sesuatu ke kamu, tapi takut kamu malah kepikiran. Sekarang aku jadi yakin." Alisa menegakkan punggungnya. "Apa maksudmu?" Nadine menggigit bibirnya sejenak, ragu, tapi akhirnya mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sesuatu di layar. Alisa menatap foto itu dengan mata membesar. Di dalam gambar itu, terlihat sosok Dimas duduk di sebuah restoran. Ia tidak sendirian. Seorang wanita dengan gaun ketat berwarna merah duduk di depannya, tersenyum manis sambil menatapnya. Wajah Dimas tidak tampak sedang membicarakan pekerjaan. Tidak ada ekspresi formal atau kaku. Justru sebaliknya, ia terlihat nyaman. "Dapat dari mana ini?" tanya Alisa dengan suara bergetar.
Nadine menatapnya prihatin. Temanku kerja di restoran itu. Dia tahu Dimas suami kamu, jadi diam-diam dia foto dan kirim ke aku. Aku nggak langsung kasih tahu kamu karena masih ragu. Tapi sekarang, Ali, aku rasa kamu harus hati-hati. Alisa meremas kedua tangannya, berusaha mengendalikan perasaannya yang berkecamuk. Ia masih ingin percaya bahwa mungkin ada alasan logis di balik semua ini. Tapi melihat ekspresi Dimas dalam foto itu, hatinya berteriak lain. Ia meneguk kopinya yang sudah mendingin. Hatinya kini dipenuhi pertanyaan yang tak bisa ia jawab sendiri. Siapa wanita itu? Apa hubungan mereka? Sejauh apa pengkhianatan ini telah berjalan? Dan yang lebih penting, jika benar Dimas mengkhianatinya, apa yang harus ia lakukan? Alisa duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan mata yang tak berkedip. Jari-jarinya mengetik cepat, membuka tab demi tab yang berisi histori transaksi kartu kredit Dimas. Ia bukan wanita bodoh. Sebagai seorang wanita mandiri yang terbiasa mengurus keuangan sendiri, ia paham bagaimana melacak setiap pergerakan uang yang keluar dan masuk. Sejak rasa curiganya memuncak setelah melihat foto Dimas bersama wanita lain, ia tak lagi bisa berdiam diri. Ia harus tahu kebenarannya dengan cara yang paling rapi dan tanpa diketahui siapapun, terutama Dimas. Matanya membulat ketika melihat ada beberapa transaksi mencurigakan. Dalam sebulan terakhir, Dimas beberapa kali melakukan pembayaran di restoran mahal, tempat spa eksklusif, dan pembelian barang-barang mewah. Alisa mengernyit. Sejak kapan Dimas mulai royal menghabiskan uangnya? Seingatnya, suaminya bukan tipe pria yang sering membelikan hadiah untuknya. Jika ada pengeluaran besar seperti ini, setidaknya Alisa pasti tahu. Tapi nyatanya, tidak ada satupun dari transaksi ini yang berkaitan dengannya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Nadine muncul di layar. Nadine, Ali, aku barusan ketemu temanku yang kerja di apartemen Elite Tower. Dia bilang sering lihat Dimas di sana, tapi bukan sama kamu. Dada Alisa berdegup kencang. Elite Tower? Itu salah satu apartemen mewah yang terkenal di kota ini. Jika benar Dimas sering ke sana, berarti ada sesuatu yang disembunyikannya. Alisa, unit berapa? Nadine, belum tahu pasti. Tapi katanya lantai 15. Dia sering lihat Dimas naik ke sana bareng cewek cantik. Aku bisa tanya lagi kalau kamu mau. Alisa meremas ponselnya. Nafasnya mulai memburu. Jadi benar, Dimas bukan hanya sekadar bertemu dengan wanita lain di restoran. Ada tempat lain yang sering ia kunjungi. Tanpa membuang waktu, Alisa membuka aplikasi layanan transportasi dan memesan mobil untuk pergi ke Elite Tower. Ia tak mau menunggu lebih lama lagi. Setibanya di apartemen itu, Alisa menarik napas dalam-dalam sebelum masuk. Dengan mengenakan kacamata hitam dan pakaian kasual, ia berjalan melewati lobi dengan santai. Ia ingin sebisa mungkin tidak mencurigakan. Saat mendekati lift, ia melihat seseorang yang familiar. Seorang pria berbaju rapi dengan name tag tergantung di dadanya, resepsionis. Alisa menyunggingkan senyum kecil dan mendekatinya. Permisi, saya mau bertanya. Saya sedang mencari unit milik suami saya, Dimas. Saya lupa nomor unitnya, tapi katanya di lantai 15. Bisa tolong cek untuk saya? Pria itu menatap Alisa sejenak, lalu tersenyum sopan. Maaf, Bu. Saya tidak bisa memberikan informasi penghuni apartemen tanpa izin mereka. Alisa sudah menduga jawaban ini, tapi ia tidak akan menyerah. Ia mengeluarkan ponselnya dan berpura-pura menelepon seseorang. Oh, baiklah. Saya akan coba tanya suami saya dulu. Masih sibuk ya, Mas? Ya, suami saya Dimas, yang tinggal di lantai 15. Mata resepsionis itu sedikit membesar.
Alisa menangkap perubahan ekspresi itu. "Gota, tunggu sebentar," kata pria itu akhirnya. "Dimas? Oh, Pak Dimas sering ke unit 1507. Alisa menahan napas. Sekarang ia punya informasi yang cukup. "Terima kasih," ujarnya santai sebelum berbalik menuju lift. Setelah pintu lift tertutup, tangannya mengepal erat. Unit 1507. Ia tidak akan melupakan angka itu. Saat lift berbunyi dan pintu terbuka di lantai 15, Alisa melangkah keluar dengan hati-hati. Koridor panjang dengan pintu-pintu apartemen di kedua sisi terasa begitu sunyi. Ia berjalan perlahan, matanya mencari nomor 1507. Dan di sanalah ia melihatnya. Pintu apartemen dengan angka emas bertuliskan 1507. Ia berdiri di depan pintu itu, menatapnya dalam diam. Perasaan bercampur aduk memenuhi hatinya. Amarah, kecewa, penasaran, dan sakit hati bercampur menjadi satu. Tapi ia tidak akan mundur. Alisa merogoh ponselnya, membuka kamera, lalu merekam pintu apartemen itu sebagai bukti. Setelahnya, ia menekan telinganya ke pintu, berusaha mendengar sesuatu dari dalam. "Sunyi." Ia mengetuk pelan, tapi tidak ada jawaban. Saat ia hampir berbalik pergi, suara langkah kaki terdengar mendekat dari ujung koridor. Alisa langsung bersembunyi di sudut tembok, berjaga-jaga jika yang datang adalah Dimas. Beberapa detik kemudian, pintu unit 1507 terbuka dari dalam. Seorang wanita muncul dari balik pintu. Wanita yang sama dengan yang ada di foto yang dikirim Nadine. Wanita itu tampak begitu santai, mengenakan pakaian tidur sutra berwarna merah. Wajahnya terlihat segar, seperti seseorang yang baru saja bangun dari tidur nyenyak. Alisa menahan napas. Tidak lama kemudian, suara lain terdengar dari dalam apartemen. Suara seorang pria. Suara yang sangat dikenalnya. "Dimas," bisik Alisa dalam hati, matanya membelalak saat melihat suaminya berjalan keluar dari dalam apartemen itu, hanya mengenakan kaos tipis dan celana santai. Pandangannya memburam, tapi telinganya menangkap suara renyah wanita itu yang berkata dengan manja, "Kamu yakin gak mau nginep lagi di sini malam ini?" Dimas terkekeh pelan. "Nanti aku cari alasan lagi biar gak pulang." Darah Alisa mendidih. Rahangnya mengeras. Tanpa berpikir panjang, ia merogoh ponsel dari sakunya dan mengambil beberapa foto. Jemarinya gemetar, tapi ia memastikan bahwa semua bukti tersimpan dengan jelas. Hatinya berteriak marah, tapi ia menahannya. Belum saatnya bertindak. Dengan langkah perlahan, ia berbalik dan berjalan pergi. Malam ini, Alisa tahu satu hal dengan pasti. Suaminya telah mengkhianatinya, dan ia tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Alisa menekan rasa sakit yang membakar dadanya. Tangannya mengepal erat di balik dinding koridor lantai 15, berusaha menahan amarah yang nyaris meledak saat melihat Dimas keluar dari unit 1507 bersama seorang wanita cantik yang tampak lengket di lengannya. Wanita itu tertawa kecil, memegang lengan Dimas dengan manja, sementara suaminya tampak menikmati kebersamaan mereka seolah-olah tidak memiliki istri yang setia menunggunya di rumah. Alisa menarik napas panjang. Ia tidak bisa gegabah. Ini bukan waktu yang tepat untuk membuat keributan. Ia harus mengendalikan emosinya, harus mengumpulkan bukti sebanyak mungkin sebelum akhirnya menyerang balik dengan pukulan telak. Matanya mengamati wanita yang bersama Dimas. Rambut panjang berombak sempurna, wajah tirus dengan riasan tipis yang tetap menonjolkan kecantikannya, bibir merah dengan senyum menggoda yang sesekali ia layangkan ke Dimas. Pakaian yang dikenakannya sederhana tapi elegan. Bukan barang murah, tapi jelas juga bukan sesuatu yang bisa ia beli sendiri jika tidak ada pria yang membiayainya. Alisa memicingkan mata. Jadi ini dia,
perempuan yang diam-diam telah mencuri perhatian suaminya. Selena. Nama itu tiba-tiba terngiang di kepala Alisa, karena ia pernah melihatnya di salah satu tagihan kartu kredit Dimas. Beberapa kali suaminya mentransfer sejumlah uang ke rekening dengan nama itu. Saat itu, Alisa tidak curiga karena Dimas sering berurusan dengan banyak orang untuk pekerjaannya. Tapi kini, semuanya mulai masuk akal. Selena adalah seorang wanita matre yang percaya bahwa Dimas adalah pria kaya raya yang bisa memberinya kehidupan mewah. Dan ironisnya, saat ini Dimas memang tampak seperti pria sukses yang mampu menafkahinya. Mobil bagus, pakaian rapi, dan cara berbicaranya yang penuh percaya diri saat membimbing Selena ke dalam lift. Semuanya seperti akting yang sudah lama ia latih. Tapi Alisa tahu kenyataan yang sesungguhnya. Semua kemewahan yang Dimas pamerkan bukan berasal dari hasil kerja kerasnya sendiri. Itu semua berasal dari uang Alisa. Dan sekarang, Dimas membawa wanita lain ke apartemen milik istrinya sendiri. Alisa merasakan gelombang kemarahan yang hampir tidak bisa ia kendalikan. Tanpa suara, ia berbalik, menekan tombol lift lain, dan segera turun ke lantai di mana apartemennya berada. Begitu memasuki apartemennya, Alisa melepaskan kacamata hitamnya dan melemparkannya ke meja. Ia berjalan dengan langkah cepat ke dapur, menuang segelas air dingin, lalu meminumnya dengan rakus. Dimas benar-benar sudah kelewatan. Bukan hanya berkhianat, tapi juga membawa wanita itu ke tempat yang dibangun dari keringat dan kerja kerasnya sendiri. Matanya menyapu ruangan apartemen mewahnya yang selama ini menjadi tempatnya beristirahat, tempat ia menata hidup, tempat yang seharusnya menjadi tempatnya merasa aman dan nyaman. Tapi kini, tempat ini ternodai oleh pengkhianatan suaminya. Tidak lama kemudian, suara pintu apartemen terbuka. Alisa menegakkan tubuhnya, matanya menyala penuh emosi, tetapi ia tetap mempertahankan ekspresi tenang. Langkah kaki terdengar memasuki ruangan. Dimas. Dan di belakangnya, suara tawa kecil seorang wanita. Wow, sayang, apartemen kamu besar banget. Suara itu melengking, terdengar jelas penuh kekaguman. Lebih mewah dari yang aku bayangkan. Langkah kaki mereka semakin mendekat. Dimas tertawa kecil. Tentu saja. Aku kan harus memastikan kamu tinggal di tempat terbaik. Alisa menahan napas, tangannya mencengkeram erat gelas yang masih dipegangnya. Jadi, Dimas bilang ini apartemennya? Jadi, dia benar-benar ingin menampilkan citra pria kaya raya di depan wanita ini, bahkan dengan mengklaim kepemilikan sesuatu yang bukan miliknya? Rasanya Alisa ingin menghancurkan semua ini saat itu juga. Tapi ia tidak akan bertindak bodoh. Ia punya rencana yang lebih baik. Langkah kaki Dimas dan Selena semakin dekat, hingga akhirnya mereka muncul di ruang tengah. Saat itu, Dimas dan Selena sama-sama terhenti di tempatnya. Selena menatap Alisa dengan dahi berkerut, tampak bingung melihat keberadaan seorang wanita di dalam apartemen Dimas. Sementara itu, wajah Dimas langsung pucat. Mata mereka saling bertemu dalam keheningan yang mencekam. Alisa mengangkat alisnya dengan tatapan tajam, lalu tersenyum kecil. Selamat datang di apartemenku, katanya dingin. Alisa tidak ingin gegabah. Amarah yang menggelegak dalam dadanya harus ditahan agar tidak meledak tanpa arah. Ia harus berpikir cerdas. Tidak boleh hanya bertindak berdasarkan emosi. Jika ia ingin menghancurkan Dimas dan selingkuhannya, ia harus mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Setelah pertemuan singkat tadi di apartemen, Dimas terlihat semakin panik. Sejak saat itu, ia mulai lebih sering keluar rumah tanpa alasan jelas. Ia mungkin berpikir Alisa akan diam saja, bahwa ia bisa mencari alasan untuk membela diri. Tapi Alisa bukan wanita bodoh. Malam itu, setelah Dimas pergi dengan alasan meeting mendadak,
Alisa duduk di meja kerjanya dan mulai menelusuri jejak digital suaminya. Ia membuka laptopnya dan mengakses rekening bersama mereka. Matanya menyipit saat melihat transaksi yang mencurigakan. Beberapa kali Dimas mentransfer uang ke rekening seseorang bernama Selena Anindita. Jumlahnya tidak main-main, jutaan rupiah setiap beberapa minggu. Ada juga pembelian barang-barang mewah, dari tas branded, parfum mahal, hingga tiket perjalanan ke Bali. Alisa mengecek ulang rekening pribadinya sendiri. Tidak ada tanda-tanda uangnya berkurang tanpa izin, yang berarti Dimas mungkin menggunakan uang dari sumber lain. Mungkin dari pinjaman, kartu kredit, atau bahkan hasil menipu orang lain. Tidak puas hanya dengan melihat transaksi, Alisa membuka folder di laptopnya yang terhubung dengan kamera CCTV tersembunyi di apartemennya. Ia selalu memasang sistem keamanan tingkat tinggi, tidak hanya untuk melindungi apartemennya, tetapi juga untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa mempermainkannya. Ia menggulir rekaman beberapa minggu terakhir, mencari saat-saat di mana Dimas membawa wanita itu ke apartemen. Dan benar saja, di layar, ia melihat rekaman beberapa hari lalu, ketika Dimas membawa Selena masuk dengan penuh percaya diri. Wanita itu tampak begitu nyaman berada di sana, seolah apartemen itu memang miliknya. Alisa menekan tombol rekam di laptopnya, mengamankan potongan video sebagai bukti. Matanya membara. Dimas benar-benar sudah keterlaluan menyelidiki Selena. Alisa tahu bahwa ia tidak bisa hanya fokus pada Dimas. Jika ia ingin memberi pelajaran kepada mereka berdua, ia juga harus memahami siapa sebenarnya wanita yang menjadi selingkuhan suaminya. Ia membuka ponselnya dan menghubungi sahabatnya, Nadine. Nadine adalah seorang jurnalis investigasi. Insting dan keahliannya dalam menggali informasi sudah tidak perlu diragukan lagi. Jika ada seseorang yang bisa mencari tahu latar belakang Selena dengan cepat, Nadine lah orangnya. LYSS. Aku udah duga ini bakal terjadi, ujar Nadine setelah Alisa menceritakan semuanya. Dimas itu dari dulu memang ambisius, tapi aku nggak nyangka dia bakal sebrengsek ini. Aku butuh informasi lengkap soal Selena, kata Alisa, suaranya dingin. Aku ingin tahu siapa dia, dari mana asalnya, pekerjaannya, dan apa motif sebenarnya dia mendekati Dimas. Serahkan padaku, jawab Nadine. Aku akan kirimkan datanya segera setelah aku dapat sesuatu. Alisa menutup telepon dan bersandar di kursinya. Sementara menunggu hasil dari Nadine, ia kembali melakukan pencarian sendiri. Ia membuka media sosial dan mengetik nama Selena Anindita di kolom pencarian. Beberapa akun muncul, tetapi Alisa langsung tahu mana yang milik wanita itu. Foto profilnya sama persis dengan wajah wanita yang ia lihat di apartemennya sendiri. Akun Selena dipenuhi dengan unggahan foto-foto di tempat mewah, hotel berbintang, restoran mahal, mobil sport. Ia selalu berpenampilan glamor, dengan pakaian dan aksesori bermerek. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian Alisa. Di banyak unggahan, Selena selalu menggunakan caption yang membanggakan, pria suksesnya. Tidak pernah ada foto bersama Dimas, tetapi beberapa kali ia mengunggah hadiah-hadiah mahal yang didapatkan dari kekasihnya. Alisa semakin yakin, Selena adalah wanita yang hidup dari kemewahan pria lain. Beberapa jam kemudian, Nadine mengirimkan pesan. LYSS, aku dapat sesuatu. Selena ini ternyata seorang freelance model, tapi nggak terlalu terkenal. Dia sering jadi model event-event kecil, tapi sumber penghasilannya yang sebenarnya bukan dari situ. Dari yang aku telusuri, dia dikenal sebagai wanita simpanan pria-pria kaya yang bisa memberinya hidup mewah. Ada beberapa pria yang pernah jadi korbannya sebelum Dimas. Dia hidup berpindah-pindah dari satu pria ke pria lain. Kalau pria itu mulai bangkrut atau nggak bisa memberinya kemewahan, dia langsung cari target baru.
Alisa membaca informasi itu dengan rahang mengatup rapat. Jadi, Dimas benar-benar menjadi korban permainan wanita ini? Atau justru Dimas yang berpikir bahwa dia bisa memainkan wanita ini untuk kesenangannya sendiri? Bagaimanapun juga, Alisa tidak peduli. Yang ia tahu pasti adalah bahwa Dimas dan Selena sama-sama harus dihancurkan. Mengumpulkan saksi dan bukti. Alisa mulai menyusun rencananya dengan rapi. Ia menghubungi pengacara kepercayaannya, seorang wanita bernama Meira. Kalau aku ingin mengajukan perceraian dengan bukti perselingkuhan, apa yang aku butuhkan? Tanyanya langsung saat Meira mengangkat telepon. Minimal ada bukti berupa rekaman atau foto yang menunjukkan perselingkuhan. Kalau ada saksi, itu akan lebih kuat, jawab Meira. Juga, jika ada bukti pengeluaran uang untuk selingkuhannya, itu bisa jadi bahan tambahan. Alisa tersenyum tipis. Aku punya semuanya. Meira terdiam sesaat. Elieses, kau memang selalu satu langkah lebih maju. Aku tidak suka kalah, jawab Alisa tegas. Ia lalu menghubungi beberapa pegawai apartemen yang sudah bekerja dengannya selama bertahun-tahun. Mereka adalah orang-orang yang ia percayai, yang tahu bahwa dirinya adalah pemilik apartemen itu. Ada beberapa kejadian di mana suamiku membawa wanita lain ke apartemen ini. Apakah kalian melihat sesuatu? Tanyanya langsung. Seorang petugas keamanan mengangguk. Iya, Bu Alisa. Saya pernah beberapa kali melihat Pak Dimas membawa seorang wanita. Tapi saya tidak ingin ikut campur karena saya pikir itu urusan pribadi. Terima kasih, Pak Rudi. Bisakah saya meminta kesaksian Anda jika diperlukan? Pak Rudi tampak sedikit ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Kalau memang itu yang Ibu butuhkan, saya akan membantu. Alisa mengumpulkan semua bukti yang dimilikinya. Rekaman CCTV yang menunjukkan Dimas membawa Selena ke apartemen. Transaksi keuangan yang menunjukkan Dimas menghabiskan uang untuk wanita itu. Informasi dari Nadine tentang masa lalu Selena, kesaksian petugas keamanan apartemen. Sekarang, yang perlu ia lakukan adalah menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan mereka berdua. Alisa menutup laptopnya, matanya menatap tajam ke arah pintu apartemen. Dimas mungkin berpikir bahwa ia bisa selingkuh tanpa ketahuan. Selena mungkin berpikir bahwa ia bisa hidup nyaman dengan pria kaya. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Alisa adalah wanita yang tidak bisa diremehkan. Dan ketika waktunya tiba, mereka akan menerima balasan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Alisa menghela napas panjang, berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Matanya menatap pantulan dirinya sendiri. Seseorang yang dulu begitu mencintai Dimas, yang begitu percaya bahwa suaminya adalah pria baik yang akan selalu setia padanya. Tapi sekarang, yang ia lihat adalah seorang wanita yang disakiti, dikhianati, namun tidak akan membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Ia tidak akan menangis lagi. Malam itu, ia menyusun rencana dengan sangat hati-hati. Ia tidak boleh gegabah, tidak boleh menunjukkan kemarahannya secara langsung. Ia harus tetap terlihat tenang, lembut, dan penuh kasih sayang, seolah dirinya masih istri yang setia. Dimas tidak boleh mencurigainya. Selena tidak boleh menyadari bahwa jebakan sudah disiapkan untuknya. Langkah pertama, berpura-pura tetap baik kepada Dimas. Keesokan harinya, Alisa bangun lebih awal seperti biasa. Saat Dimas turun ke ruang makan, ia sudah menyiapkan sarapan di meja, sesuatu yang jarang ia lakukan akhir-akhir ini. Dimas tampak sedikit terkejut melihatnya. "Kamu masak hari ini?" Alisa tersenyum lembut. Meski dalam hatinya ia ingin menyiramkan kopi panas ke wajah pria itu. "Hanya ingin menghabiskan waktu dengan suamiku," katanya lembut. "Akhir-akhir ini kita sibuk masing-masing. Aku merasa kita jarang mengobrol seperti dulu." Dimas terlihat agak ragu,
tapi kemudian tersenyum tipis. Iya, kamu benar. Maaf ya, akhir-akhir ini kerjaanku banyak. Kerjaan atau selingkuh? Batin Alisa sinis, tapi ia tetap tersenyum dan menggeleng kecil. Tidak apa-apa, katanya. Aku mengerti. Aku hanya ingin kita lebih dekat lagi. Dimas tampak lega dengan sikap Alisa yang tidak mencurigakan. Ia bahkan menikmati sarapan itu, tanpa tahu bahwa istrinya sedang menyusun strategi untuk menghancurkannya. Setelah Dimas pergi bekerja, Alisa langsung bergerak ke langkah kedua, mengusir Selena dari apartemennya. Menjerat Selena. Alisa tahu bahwa wanita seperti Selena tidak akan bertahan lama jika kenyamanannya terganggu. Dan itulah yang akan ia lakukan, membuat hidup Selena di apartemennya menjadi tidak nyaman. Ia menelepon bagian keamanan apartemen. Mulai hari ini, saya ingin daftar tamu diperketat, katanya dengan suara dingin. Hanya pemilik unit dan tamu yang sudah terdaftar yang boleh masuk. Jika ada seseorang bernama Selena Anindita datang ke apartemen ini, tolong tahan dia di lobi dan beritahu saya dulu. Petugas keamanan mengiyakan tanpa banyak bertanya. Bagaimanapun, Alisa adalah pemilik apartemen ini, bukan Dimas. Dan Dimas tidak tahu bahwa mulai hari ini, apartemen yang selama ini menjadi tempat bermainnya akan berubah menjadi neraka bagi dirinya dan selingkuhannya. Siang itu, Selena datang seperti biasa, penuh percaya diri dengan gaun mahal dan sepatu hak tinggi. Tapi kali ini, ia dihentikan oleh petugas keamanan di lobi. Maaf, Bu, Anda tidak ada dalam daftar tamu yang diperbolehkan masuk. Selena mengerutkan kening. Apa maksudnya? Aku selalu ke sini. Aku pacar Dimas. Petugas itu tetap bersikap profesional. Mohon maaf, Bu. Aturan dari pemilik apartemen. Kami tidak bisa mengizinkan Anda masuk tanpa izin dari Ibu Alisa. Mata Selena membelalak. Alisa? Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Dimas dengan kesal. Sayang, kenapa aku nggak bisa masuk apartemen? Aku dihentikan di lobi. Suaranya melengking, cukup keras hingga beberapa orang di sekitar melirik ke arahnya. Dimas, yang sedang di kantor, terdiam sesaat. Apa? Tunggu, aku akan telepon Alisa. Dimas buru-buru menelepon Alisa. Sayang, kenapa Selena nggak bisa masuk apartemen? Tanyanya dengan nada mencoba terdengar tenang. Alisa berpura-pura terkejut. Oh, maaf, aku lupa memberitahumu. Aku memperketat keamanan karena ada banyak orang asing yang sering keluar masuk tanpa izin. Aku tidak ingin ada orang yang menyalahgunakan apartemen kita. Selena siapa? Dimas terdiam. Ia tidak bisa langsung menjawab. Alisa tersenyum puas dalam hati. Dimas terjebak. Dia temanku, kata Dimas akhirnya, meski terdengar ragu. Oh, kalau dia temanmu, kenapa dia tidak pernah diperkenalkan padaku? Tanya Alisa dengan nada polos, tapi ada ancaman terselubung di balik suaranya. Dimas terdiam lebih lama. Ah, aku akan urus ini nanti, katanya cepat sebelum menutup telepon. Sementara itu, di lobi, Selena masih kesal menunggu. Tapi petugas tetap tidak mengizinkannya masuk. Pada akhirnya, ia pulang dengan wajah kesal. Ini pertama kalinya ia merasa dipermalukan. Mempermainkan Dimas. Ketika Dimas pulang malam itu, Alisa tetap bersikap manis. Sayang, bagaimana harimu? Tanyanya lembut, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dimas tampak gelisah, tetapi berusaha tetap tenang. Ada sedikit masalah tadi siang, katanya. Selena, dia. Oh, Selena lagi. Alisa tertawa kecil. Kamu sangat sering menyebut namanya. Sepertinya kalian sangat dekat. Dimas menelan ludah. Aku?
Dia hanya teman kerja. Alisa tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, kenapa dia datang ke apartemen kita? Aku pikir apartemen ini tempat untuk keluarga, bukan? Dimas tampak semakin terjebak dalam kebohongannya sendiri. Alisa mendekat, meletakkan tangannya di dada Dimas. Sayang, kamu tidak berbohong kepadaku, kan? Bisiknya manis. Dimas menggeleng cepat. Tentu saja tidak. Alisa tersenyum puas. Bagus. Karena aku percaya padamu. Ia berbalik dan berjalan ke kamar, meninggalkan Dimas yang masih berdiri dengan wajah penuh kebingungan. Ia sudah mulai membuat Dimas panik. Tapi ini baru awal. Alisa akan memastikan bahwa Dimas dan Selena akan jatuh ke dalam perangkapnya, sedikit demi sedikit. Dan ketika saatnya tiba, ia akan menghancurkan mereka tanpa ampun. Pukulan pertama untuk Dimas. Alisa menatap layar laptopnya dengan ekspresi dingin. Tangannya dengan cekatan mengetik beberapa instruksi untuk bank, memblokir semua kartu kredit yang selama ini digunakan oleh Dimas. Ia juga menghapus akses Dimas ke rekening bersama, memastikan bahwa suaminya yang selama ini hidup dari uangnya tidak bisa lagi menikmati kemewahan yang bukan miliknya. Alisa tidak terburu-buru. Ia ingin menikmati momen ini. Momen di mana Dimas akan merasakan apa yang terjadi jika ia berani mengkhianati istri yang selama ini menopangnya. Setelah beberapa saat, notifikasi email dari bank masuk. Permintaan pemblokiran kartu kredit berhasil. Alisa tersenyum puas. Dimas akan segera merasakan akibatnya. Dimas mulai panik. Dimas sedang duduk di sebuah restoran mewah bersama Selena. Malam itu, ia sengaja mengajak wanita itu makan malam mahal untuk menjaga citranya sebagai pria kaya raya. Selena, dengan gaun ketat berwarna merah, tersenyum manja sambil menyesap anggur mahal di tangannya. Sayang, aku ingin tas baru. Aku lihat koleksi terbaru dari brand favoritku sudah rilis. Ujarnya sambil mengedipkan mata. Dimas terkekeh kecil. Berapa harganya? Ah, tidak mahal, kok. Hanya 50 juta, kata Selena santai. Dimas sedikit tersedak anggur yang diminumnya, tapi ia tetap tersenyum. Selama ini, ia bisa dengan mudah memenuhi permintaan Selena karena Alisa yang membiayai semua pengeluarannya. Tanpa pikir panjang, ia mengeluarkan kartu kredit dan menyerahkannya kepada pelayan untuk membayar tagihan makan malam mereka. Namun, hanya dalam beberapa menit, pelayan itu kembali dengan ekspresi canggung. Maaf, Pak, tetapi kartu Anda ditolak. Dimas terdiam. Apa? Coba lagi. Pelayan itu mengangguk dan kembali mencoba, tetapi hasilnya sama. Dimas mulai merasa panas dingin. Ada masalah, sayang? Tanya Selena dengan nada manja, tetapi ada sedikit nada curiga dalam suaranya. Tidak, tidak. Dimas buru-buru merogoh dompetnya dan memberikan kartu lain. Tapi hasilnya sama. Semua kartu kreditnya ditolak. Kini, wajah Dimas memucat. Ia buru-buru membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Saldo rekeningnya kosong. Tidak ada lagi uang yang bisa digunakan. Alisa. Dimas langsung menyadari ini ulah istrinya. Tapi sebelum ia bisa mencari alasan, Selena sudah melipat tangannya dengan kesal. Jadi, aku harus membayar tagihan makan malam kita? Tanyanya tajam. Dimas tersenyum kaku. Hanya kesalahan teknis. Aku akan segera menyelesaikannya. Dengan berat hati, Selena akhirnya mengeluarkan kartu kreditnya sendiri dan membayar tagihan makan malam mereka. Namun, jelas sekali bahwa wanita itu tidak suka dengan kejadian ini. Dimas tahu ini baru awal dari mimpi buruknya. Kepanikan di rumah. Dimas pulang ke apartemen dengan wajah penuh kekhawatiran. Begitu memasuki kamar, ia melihat Alisa sudah duduk santai di ranjang sambil membaca buku.
seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Sayang, kita perlu bicara," kata Dimas cepat. Alisa meliriknya sekilas sebelum menutup bukunya. "Oh, tentang apa?" Aku tidak bisa mengakses rekeningku. Semua kartuku diblokir." "Apa yang terjadi?" Alisa pura-pura terkejut. "Oh, benarkah?" Dimas mengangguk cepat. "Kamu tahu sesuatu soal ini?" Alisa menatapnya dengan mata penuh ketenangan. "Tentu saja. Aku yang melakukannya." Dimas terpaku di tempatnya. "Apa?" Alisa bangkit dari tempat tidur, melangkah mendekati suaminya dengan ekspresi dingin. "Aku hanya menarik semua uangku, Dimas. Aku hanya memastikan bahwa uang yang aku hasilkan dengan kerja keras tidak lagi digunakan untuk mendanai kebiasaan foya-foya suamiku yang ternyata seorang pengkhianat." Dimas terdiam. Ia tahu Alisa sudah tahu semuanya. "Alisa, dengarkan aku." "Tidak ada yang perlu kudengarkan," potong Alisa. "Aku sudah cukup sabar. Aku sudah cukup lama diam. Dan sekarang, aku hanya ingin melihat kamu menderita seperti aku menderita." Dimas mencoba mendekatinya, tapi Alisa mundur selangkah. "Aku tidak akan langsung menceraikanmu, Dimas," lanjutnya dengan suara pelan tapi penuh ancaman. "Aku akan membuatmu jatuh perlahan. Aku akan menyaksikan bagaimana kamu kehilangan segalanya, satu persatu. Ini baru permulaan." Dimas mulai berkeringat dingin. Ia baru menyadari bahwa permainan baru saja dimulai, dan Alisa adalah lawan yang tidak bisa diremehkan. Menyingkirkan pelakor dari apartemen. Pagi itu, Alisa duduk di ruang tamu apartemennya dengan tenang, menikmati secangkir kopi hangat. Pandangannya tertuju pada pintu masuk. Hari ini adalah hari di mana ia akan menghancurkan ilusi indah yang telah dibangun Dimas dan Selena. Ia sudah siap. Beberapa menit kemudian, terdengar suara bel berbunyi. Alisa tersenyum tipis. Dengan santai, ia meletakkan cangkir kopinya di meja, lalu bangkit. Ia membuka pintu dan menemukan Selena berdiri di depan apartemen dengan tampang percaya diri. Wanita itu mengenakan gaun mahal yang tampaknya baru dibeli, mungkin dari uang Dimas, yang tentu saja selama ini berasal dari Alisa. Namun, kepercayaan diri Selena mulai goyah begitu matanya menangkap sosok yang membukakan pintu. "Alisa." Ekspresi Selena berubah seketika. Mata lebarnya berkedip beberapa kali, tampak terkejut. "Kakakmu." Alisa menyandarkan bahu ke ambang pintu. Matanya dingin dan tajam. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Selena tampak ragu sejenak, tetapi kemudian ia tersenyum sinis, mencoba menutupi keterkejutannya. "Aku kesini untuk bertemu Dimas. Aku yakin dia pasti sudah bilang padamu." Alisa menaikkan alis. "Oh, bertemu Dimas?" Ia menyilangkan tangan di dada. "Di apartemenku." Selena terkekeh kecil, berusaha mempertahankan kesombongannya. "Maksudmu apartemen Dimas? Aku tahu dia tinggal di sini." Alisa menghela napas pelan, menatap Selena seolah wanita itu adalah makhluk paling bodoh yang pernah ditemuinya. "Lucu sekali." Selena tampak sedikit bingung. "Apa maksudmu?" Alisa bersandar sedikit lebih dekat. Suaranya penuh ketenangan yang mengancam. "Sepertinya ada yang harus aku luruskan. Apartemen ini bukan milik Dimas. Dia tidak pernah membelinya. Tidak pernah membayar 1 rupiah pun untuk tempat ini. Semua yang ada di sini adalah milikku. Termasuk tempat yang sedang kamu injak sekarang." Selena terdiam, raut wajahnya berubah drastis. "Apa?" Alisa mengangguk santai. "Kamu dengar dengan jelas. Dimas hanya numpang di sini. Uang yang dia gunakan untuk bergaya,
Semua berasal dariku. Selena masih berdiri terpaku di depan pintu, tampak mencerna kata-kata Alisa. Wajahnya kini sedikit pucat. Aku tidak percaya, gumamnya, mencoba menyangkal. Dimas bilang, "Ah, jadi kamu percaya kata-kata pria yang bahkan tidak bisa membayar makan malamnya sendiri?" Potong Alisa dengan sinis. Kasihan sekali. Selena membuka mulutnya, ingin membalas, tetapi Alisa sudah kehilangan kesabaran. Jadi begini, Selena, lanjutnya, nada suaranya berubah dingin dan tajam. Aku tidak peduli apa yang sudah terjadi antara kamu dan Dimas. Aku juga tidak peduli bagaimana caramu menjebaknya dengan wajah cantikmu yang, jujur saja, biasa-biasa saja. Mata Selena membelalak, tetapi Alisa mengabaikannya. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan wanita pengkhianat sepertimu menginjakan kaki di tempatku. Sebelum Selena bisa merespons, Alisa meraih lengannya dengan kuat dan menariknya keluar dari ambang pintu. "Hei, apa yang kau lakukan?" protes Selena, mencoba melepaskan diri, tetapi cengkeraman Alisa terlalu kuat. Tanpa banyak bicara, Alisa mendorong Selena keluar dari apartemen dan menutup pintu dengan keras di wajahnya. Selena syok dan kehilangan muka. Selena berdiri di lorong apartemen, terhenyak dan masih syok. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Selama ini, ia mengira Dimas adalah pria kaya. Ia mengira apartemen mewah ini adalah milik Dimas. Tetapi semua itu ternyata bohong. Selena merogoh ponselnya, buru-buru menghubungi Dimas. Saat panggilan tersambung, suaranya penuh kemarahan. "Dimas, apa-apaan ini? Kau bilang apartemen ini milikmu." Di seberang telepon, terdengar suara Dimas yang panik. "Sayang, aku bisa menjelaskannya." "Menjelaskan?" bentak Selena. "Jadi selama ini aku hanya tidur dengan pria miskin yang menumpang hidup pada istrinya?" Dimas terdiam. Ia tidak bisa membantah. Selena meremas ponselnya dengan marah. "Kau pembohong. Aku sudah membuang waktu untukmu." Tanpa menunggu jawaban, Selena mematikan telepon dengan kasar. Dengan wajah merah karena malu, ia berjalan cepat keluar dari apartemen. Hari ini, ia tidak hanya kehilangan pria yang ia kira kaya, tetapi juga harga dirinya. Sementara itu, di dalam apartemen, Alisa tersenyum puas. Ini baru permulaan. Dimas pulang dengan wajah letih setelah seharian bekerja, atau setidaknya berpura-pura bekerja. Malam ini, ia tidak menghabiskan waktu dengan Selena seperti biasa. Sejak tadi, telepon Selena tidak bisa dihubungi, dan pesan-pesan yang ia kirimkan hanya dibaca tanpa dibalas. Itu aneh. Biasanya, Selena selalu mengeluh jika Dimas terlambat menemui atau mengiriminya uang untuk kebutuhan sehari-harinya. Dengan langkah cepat, Dimas masuk ke dalam gedung apartemen. Ia mengeluarkan kartu aksesnya dan naik ke lantai tempatnya tinggal. Namun, begitu pintu lift terbuka, ia langsung tertegun melihat sosok yang berdiri di depan apartemen. Selena. Wanita itu tampak murka. Wajahnya merah padam, dan matanya menyala penuh amarah. Begitu melihat Dimas keluar dari lift, Selena langsung menghampirinya dengan langkah cepat. "Bajingan!" bentak Selena, mendorong dada Dimas dengan kasar. Dimas terhuyung ke belakang. "Sayang, apa yang terjadi?" tanyanya dengan nada bingung. "Jangan panggil aku sayang. Aku baru saja mengetahui semuanya." Suara Selena meninggi, membuat beberapa penghuni apartemen yang lewat melirik mereka dengan rasa ingin tahu. Dimas merasa jantungnya berdebar kencang. "Apa maksudmu?" Tamparan keras mendarat di pipi Dimas. Plah! Dimas mengerang pelan, meraba pipinya yang kini terasa panas. Ia menatap Selena dengan kaget.
Aku bodoh sekali telah mempercayaimu, seru Selena. Aku pikir kau pria kaya yang memiliki apartemen mewah ini. Aku pikir kau punya uang. Aku pikir kau bisa memberiku kehidupan yang aku inginkan. Tapi ternyata kau hanya parasit yang hidup dari uang istrimu. Dimas membeku. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Pandangannya segera beralih ke pintu apartemen, dan di sana, Alisa berdiri dengan anggun, kedua tangannya bersedekap. Mata mereka bertemu. Mata Alisa penuh dengan kemenangan, tetapi juga kebencian yang membara. Masuklah, Dimas, kata Alisa santai, tetapi nadanya penuh dengan perintah. Kita perlu bicara. Selena mendengus tajam, melipat tangan di dada. Tak perlu bicara dengannya. Pria pembohong seperti dia tidak pantas mendapatkan perhatian dari siapapun. Dimas menelan ludah, masih berusaha memproses situasi. Selena, dengarkan aku. Aku tak ingin mendengar omong kosongmu lagi. Potong Selena dengan suara melengking. Aku membuang waktuku untuk pria sepertimu. Kau bukan siapa-siapa. Aku tak akan pernah memilihmu jika aku tahu kau hanya menumpang hidup dari istrimu. Setelah berkata begitu, Selena berbalik dan berjalan dengan langkah cepat menuju lift. Saat pintu lift terbuka, ia masuk tanpa melihat ke belakang. Dimas hanya bisa menatap kepergian Selena dengan wajah syok. Pintu apartemen terbuka lebar, dan suara Alisa terdengar tenang namun menusuk. Masuk sekarang, Dimas. Dimas menghela napas panjang sebelum akhirnya melangkah masuk ke dalam apartemen. Alisa mengungkap semua kebusukan Dimas. Begitu pintu tertutup, keheningan mencekam memenuhi ruangan. Alisa berjalan ke tengah ruangan dan menatap Dimas, yang masih berdiri kaku di dekat pintu. Jadi, kata Alisa, memiringkan kepalanya sedikit, ingin menjelaskan sesuatu padaku. Dimas mencoba berbicara, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Alisa terkekeh pelan. Tak perlu repot-repot. Aku sudah tahu semuanya. Dimas menelan ludah. Alisa, aku bisa jelaskan? Jelaskan apa? Potong Alisa dengan tatapan tajam. Bahwa selama ini kau berselingkuh di belakangku? Bahwa kau menggunakan uangku untuk memanjakan wanita lain? Bahwa kau membiarkan wanita murahan itu berpikir kau pria kaya yang memiliki semua ini? Dimas menggeleng cepat. Bukan begitu. Aku hanya... Apa? Alisa melangkah mendekatinya. Suaranya penuh dengan kemarahan yang selama ini ia pendam. Apa? Dimas? Kau hanya memanfaatkan aku? Kau hanya menikmati hasil kerja kerasku? Kau hanya berpura-pura setia sementara kau tidur dengan wanita lain di apartemenku sendiri. Dimas terdiam. Tidak ada lagi alasan yang bisa ia lontarkan. Alisa menatapnya dengan tajam, lalu melangkah ke meja dan mengambil ponselnya. Ia membuka galeri dan menekan beberapa file sebelum berbalik lagi ke arah Dimas. Kalau begitu, mungkin ini bisa membantumu mengingat semua kebohonganmu. Ia melemparkan ponselnya ke sofa, dan layar menyala, menampilkan rekaman Dimas dan Selena saat mereka berdua sedang bermesraan di restoran, di hotel, bahkan di apartemen ini. Dimas langsung pucat. Apa? Aku sudah menyelidikimu sejak lama, kata Alisa dingin. Setiap kebohonganmu, setiap sen uangku yang kau gunakan, setiap gerak-gerikmu, semuanya aku rekam. Dimas menggeleng cepat. Alisa, aku. Jangan berani-beraninya kau memohon maaf padaku. Potong Alisa dengan suara tajam. Kau tahu kenapa? Karena aku tidak peduli. Aku sudah selesai denganmu, Dimas. Dimas menatap Alisa dengan wajah penuh kepanikan. Jangan begini, Alisa. Aku masih mencintaimu.
Alisa tertawa kecil. Tawa yang sama sekali tidak memiliki kehangatan. Cinta? Ulangnya. Kau ingin membicarakan cinta setelah semua yang kau lakukan? Setelah kau mengkhianatiku dengan wanita murahan yang bahkan tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Dimas menggigit bibirnya. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Tolong, Alisa. Katanya dengan suara serak. Aku butuh kau. Aku tak bisa hidup tanpa kau. Alisa menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Lalu kenapa kau berusaha menghancurkanku? Tanyanya pelan, tetapi penuh dengan rasa sakit. Dimas tidak bisa menjawab. Alisa menarik napas panjang, lalu berjalan mendekatinya. Tatapannya penuh dengan keputusan. Mulai sekarang, katanya tegas, kau tidak lagi punya tempat di sini. Dimas menatapnya dengan syok. Alisa, aku ingin kau keluar dari apartemenku sekarang juga. Dimas terhuyung mundur. Matanya membesar. Tidak, tunggu. Kita bisa bicara. Alisa tidak memberi kesempatan. Dengan langkah cepat, ia membuka pintu apartemen dan menatap Dimas tajam. Keluar. Dimas berdiri terpaku, tidak percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Namun, tatapan Alisa tidak menunjukkan keraguan. Dimas tahu, ini adalah akhir. Alisa tidak membuang waktu. Setelah menendang Dimas keluar dari apartemennya, rencana penghancuran total mulai berjalan. Ia duduk di meja kerjanya, membuka laptop, dan mengakses semua bukti yang sudah ia kumpulkan selama ini. Video mesra Dimas dengan Selena, rekaman transaksi kartu kredit yang menunjukkan betapa Dimas menghamburkan uangnya untuk wanita lain, serta tangkapan layar pesan mesra antara Dimas dan Selena. Semua bukti itu ia rangkum menjadi satu folder yang siap dikirimkan ke berbagai pihak. Langkah pertama, kantor Dimas. Alisa tahu persis di mana Dimas bekerja. Sebuah perusahaan konsultan yang sangat menjunjung tinggi reputasi dan etika. Perselingkuhan bukan sekadar skandal pribadi, tetapi juga bisa menjadi aib bagi perusahaan. Dengan beberapa klik, Alisa mengirimkan email berisi bukti lengkap perselingkuhan Dimas kepada direktur utama dan beberapa rekan kerja terdekatnya. Subjek, tolong perhatikan perilaku tidak etis salah satu karyawan Anda. Isi email. Bapak Ibu yang terhormat, saya ingin menginformasikan bahwa salah satu karyawan di perusahaan Anda, Dimas Pratama, telah melakukan tindakan tidak etis yang dapat mencoreng citra perusahaan. Berikut saya lampirkan beberapa bukti yang menunjukkan bagaimana ia menggunakan uang yang bukan miliknya untuk membiayai gaya hidup tidak pantas serta perselingkuhannya. Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi profesionalisme, saya yakin Anda akan menindaklanjuti kasus ini dengan bijak. Salam hormat, Alisa. Klik. Email itu terkirim. Alisa tersenyum dingin. Dimas kehilangan pekerjaannya karena skandal. Esok harinya, Dimas datang ke kantor tanpa mengetahui bencana besar yang menantinya. Saat ia melangkah ke dalam gedung, beberapa rekan kerja menatapnya dengan pandangan aneh, campuran antara jijik dan kasihan. Ada yang berbisik-bisik di sudut ruangan, bahkan beberapa di antaranya dengan terang-terangan tertawa kecil sambil memandangi layar ponsel mereka. Dimas mulai merasa ada yang tidak beres. Namun, sebelum ia bisa mencari tahu, ponselnya berbunyi. Nomor kantor. Pak Dimas, suara sekretaris terdengar tegas, harap segera ke ruang direksi sekarang juga. Dimas menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Saat ia sampai di ruangan direksi, 4 orang atasan sudah menunggunya dengan wajah serius. Direktur utama, Pak Budi, menatapnya tajam sambil mengetukkan jari di atas meja. Di hadapannya, layar laptop terbuka, menampilkan email yang dikirim oleh Alisa. Kau tahu kenapa kau dipanggil ke sini, Dimas? Suara Pak Budi terdengar dingin.
Dimas menatap layar itu, darahnya langsung menguap. "Pak, saya bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" Pak Budi menyela dengan nada penuh amarah. "Bahwa kau menggunakan uang yang bukan milikmu untuk membiayai wanita lain? Bahwa kau menipu semua orang dengan citra palsu? Bahwa kau membawa skandal menjijikan ini ke lingkungan kerja kami?" Dimas terdiam. Peluh mulai membasahi dahinya. "Dimas," salah satu petinggi lain ikut berbicara, "perusahaan ini menjunjung tinggi etika. Kami tidak bisa membiarkan seseorang dengan moral sepertimu tetap berada di sini." Dimas merasakan dunianya mulai runtuh. "Pak, tolong beri saya kesempatan." Pak Budi mendengus. "Kami sudah membuat keputusan. Kau dipecat." Dimas langsung lemas di tempat. "Pak, jangan lakukan ini." "Keluar." Suara Pak Budi tidak bisa ditawar. "Sekarang juga." Dimas tahu tidak ada gunanya memohon. Dengan tubuh gemetar, ia berjalan keluar dari ruangan itu. Saat ia kembali ke meja kerjanya untuk mengambil barang-barangnya, para rekan kerja menatapnya dengan ekspresi penuh ejekan. "Wow, ternyata selama ini cuma numpang hidup dari istri, ya?" Seseorang berbisik dengan tawa mengejek. "Aku sudah curiga dari dulu." "Ternyata benar, dasar pecundang." Yang lain menambahkan. Dimas menggertakkan giginya. Ia ingin membantah, tetapi apa yang bisa ia katakan? Reputasinya sudah hancur. Dimas mulai dijauhi semua orang. Kehilangan pekerjaan hanya awal dari kehancuran Dimas. Skandal ini menyebar lebih cepat dari yang ia bayangkan. Saat ia keluar dari kantor dengan kotak berisi barang-barangnya, ponselnya terus bergetar dengan notifikasi pesan dan panggilan tak terjawab. Namun, semua itu bukan pesan dukungan, melainkan hujatan. Grup kantor. Rekan 1. "Gila, Dimas selingkuh dan numpang hidup sama istrinya?" Wajah dengan air mata bahagia. Rekan 2. "Kasihan sih, tapi ya salah sendiri." Rekan 3. "Udah miskin, selingkuh pula. Gak tahu diri." Dimas menggertakkan giginya. Tangan gemetar, ia langsung keluar dari grup. Namun, bencana tidak berhenti di situ. Keluarganya pun ikut mengetahui skandal ini. Ibunya menelepon dengan suara penuh kemarahan. "Dimas, apa yang kau lakukan? Kenapa ibumu harus menanggung malu gara-gara kelakuanmu? Semua orang membicarakan ini. Kau pikir aku bisa keluar rumah dengan tenang setelah semua orang tahu kau seperti ini?" "Ibu, aku bisa jelaskan." "Tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku kecewa padamu." Klik. Panggilan berakhir. Dimas mulai merasakan kehancuran yang sesungguhnya. Dimas kehilangan segalanya. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Selena tidak mau lagi menghubunginya. Ia bahkan sudah mengganti nomor teleponnya. Ibunya tidak lagi membelanya. Ia malah menyuruhnya untuk tidak pulang ke rumah. Teman-temannya satu persatu menjauhinya. Dimas tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi juga kehilangan harga dirinya. Dan yang paling menyakitkan, Alisa menang. Dimas kini hanya seorang pria yang jatuh dalam kehancuran, tanpa pekerjaan, tanpa dukungan, dan tanpa harapan. Balasan untuk mantan suami yang tak tahu diri. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Dimas berdiri di depan gerbang rumah Alisa. Bajunya sudah lusuh dan basah kuyup, rambutnya berantakan, dan wajahnya penuh keputusasaan. Dengan tangan gemetar, ia menekan bel berulang kali. Alisa buka pintunya. Tidak ada jawaban. Dimas menghentakkan tinjunya ke pagar. Suaranya semakin tinggi, penuh rasa putus asa. "Alisa, aku mohon, aku butuh bicara denganmu." Beberapa menit berlalu,
Hingga akhirnya pagar otomatis terbuka. Dimas langsung masuk ke halaman rumah mewah itu dan berlari ke depan pintu utama, berharap Alisa masih punya sedikit belas kasihan untuknya. Pintu terbuka, dan di sana berdiri Alisa dengan gaun tidur sutra berwarna merah anggun. Wajahnya tetap cantik dan berwibawa dengan ekspresi penuh kemenangan. Di tangannya ada segelas wine. "Masih berani datang ke sini?" tanyanya dengan nada dingin. Tatapannya seperti melihat sampah yang tak berguna. Dimas jatuh berlutut. "Alisa, aku salah. Aku benar-benar salah." Suara Dimas bergetar. Matanya memohon, penuh dengan air mata. "Aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan pekerjaanku, teman-temanku menjauh, ibuku bahkan tak mau berbicara denganku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Alisa tersenyum sinis. "Dan itu masalahku." Dimas menelan ludah. Tangan gemetar, ia mencoba menggenggam tangan Alisa. "Tolong, aku sadar sekarang. Aku butuh kamu, Alisa. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu." Alisa tertawa kecil. Sebuah tawa merendahkan. Dengan santai, ia mengangkat gelas winenya, memutar isinya dengan lembut, lalu menatap Dimas yang masih berlutut di lantai dengan wajah penuh kehinaan. "Kau butuh aku?" katanya pelan. Dimas mengangguk cepat. "Ya, aku sadar sekarang. Aku bodoh. Aku buta. Aku menyesal telah menyia-nyiakanmu." Alisa berjalan mendekat, lalu menunduk hingga wajahnya sejajar dengan Dimas. "Apa kau lupa?" bisiknya pelan. "Aku bukan tempat sampah untuk menampung barang rongsokan seperti kamu." Dimas tersentak. Alisa menegakkan tubuhnya, lalu meminum wine dalam gelasnya dengan santai. "Dulu aku mencintaimu. Lanjutnya, aku memberikan segalanya padamu. Aku bahkan menutup mata terhadap semua kekuranganmu, berharap kau akan berubah menjadi pria yang lebih baik." Ia lalu menatap Dimas tajam. "Tapi yang kudapat? Kau menipuku. Kau mengkhianatiku. Kau menggunakanku seperti ATM berjalan. Dan sekarang, setelah kau kehilangan segalanya, kau ingin kembali." Alisa tertawa kecil lagi, kali ini lebih dingin. "Kau pikir aku akan menyelamatkanmu, Dimas?" Dimas menggigit bibirnya, air matanya jatuh. "Aku benar-benar menyesal. Alisa, aku mohon." Alisa melirik ke arah penjaga rumah yang sejak tadi berdiri tak jauh dari mereka. "Buang dia dari sini." Dimas terbelalak. Dua penjaga rumah langsung mendekat, mengangkat Dimas dari lantai seperti sampah yang harus segera disingkirkan. "Tidak, Alisa, kumohon. Beri aku kesempatan." Dimas berteriak, tubuhnya berusaha meronta, tetapi tenaga dua penjaga itu terlalu kuat. Alisa hanya memandang dengan ekspresi dingin dan tanpa belas kasihan. Saat Dimas hampir diseret keluar dari pagar, Alisa berbicara sekali lagi. "Oh ya, satu hal lagi." Para penjaga berhenti. Dimas menatap Alisa dengan harapan kecil yang tersisa. Alisa mengambil segepok uang dari dalam sakunya, lalu berjalan mendekati Dimas yang sudah dalam keadaan menyedihkan. "Kau butuh uang, kan?" katanya santai. Dimas mengangguk cepat. Alisa mengangkat uang itu, lalu melemparkannya tepat ke wajah Dimas. "Ambil. Itu cukup untuk beli makanmu sehari ini. Setidaknya aku masih punya sedikit belas kasihan untuk pengemis seperti kamu." Dimas terdiam. Kepalanya tertunduk. Seluruh harga dirinya telah hancur lebur. Penjaga rumah kembali menariknya keluar. Gerbang rumah tertutup tepat di depan wajahnya. Dimas terduduk di tanah basah, tangannya meraih uang yang berserakan di sekelilingnya. Air mata bercampur dengan air hujan. Hidupnya benar-benar hancur. Dan Alisa? Ia menang.
Beberapa bulan telah berlalu sejak kehancuran Dimas. Alisa menjalani hidupnya dengan tenang dan lebih bahagia dari sebelumnya. Bisnisnya semakin berkembang, lingkungan sosialnya lebih eksklusif, dan yang terpenting, ia terbebas dari pengkhianatan dan orang-orang yang hanya memanfaatkannya. Namun, suatu sore yang mendung, sebuah pemandangan mengejutkan muncul di hadapannya. Saat mobil mewahnya berhenti di lampu merah, Alisa menoleh ke pinggir jalan dan melihat seorang wanita dengan pakaian lusuh, duduk di trotoar dengan wajah penuh keputusasaan. Wanita itu adalah Selena. Alisa terdiam sejenak. Selena tampak jauh berbeda dari terakhir kali ia melihatnya. Dulu, Selena adalah wanita yang anggun, cantik, dengan pakaian mahal dan riasan sempurna. Sekarang, wajahnya kusam, rambutnya berantakan, dan pakaiannya tidak lagi mencerminkan kemewahan. Matanya yang dulu penuh kepercayaan diri kini kosong, lelah, dan terhina. Di sampingnya, ada gelas plastik kosong yang tampaknya digunakan untuk meminta-minta. Alisa tersenyum sinis. Jadi, ini nasibnya sekarang. Ia memperhatikan bagaimana Selena berusaha menghentikan orang-orang yang lewat, tetapi kebanyakan dari mereka hanya mengabaikannya. Seorang pria dengan jas mahal lewat, dan Selena langsung berdiri, mencoba menarik perhatiannya. "Mas, bolehkah aku bicara sebentar?" Suara Selena terdengar memelas. Pria itu menatap Selena dari ujung kepala hingga kaki dengan ekspresi jijik, lalu mengibaskan tangannya. "Menjauh dariku." Selena menggigit bibirnya, tetapi tetap berusaha. "Aku cuma butuh sedikit bantuan." Pria itu berhenti sebentar, lalu mengeluarkan uang receh dari sakunya dan melemparkannya ke tanah. "Itu cukup untuk makanmu hari ini. Jangan mendekatiku lagi." Selena terdiam. Pria itu pergi, meninggalkan Selena yang berjongkok dan mengumpulkan uang recehan dari tanah dengan gemetar. Alisa menyaksikan semuanya dari dalam mobil. Betapa ironisnya. Selena, yang dulu sombong dan merasa berhak mendapatkan pria kaya, kini bahkan tidak dihargai sebagai manusia. Lampu hijau menyala. Sopir Alisa bersiap menjalankan mobil, tetapi Alisa mengangkat tangannya, menghentikannya. Ia membuka kaca jendela mobilnya. "Selena." Selena mendongak dengan cepat. Begitu matanya bertemu dengan Alisa, wajahnya langsung pucat. Alisa keluar dari mobil dengan anggun, berdiri di hadapan Selena dengan ekspresi penuh kemenangan. "Masih berharap menemukan pria kaya baru?" tanya Alisa dengan nada mengejek. Selena terdiam, wajahnya memerah karena malu. Namun, seperti yang sudah Alisa duga, kesombongan wanita itu belum sepenuhnya hilang. Selena mengangkat dagunya, mencoba mempertahankan harga diri yang sudah hancur. "Aku hanya sedang mengalami kesulitan sementara," katanya dengan suara pelan, tetapi jelas penuh kepalsuan. Alisa tertawa kecil. "Sementara?" Ia lalu menyapu pandangannya ke seluruh tubuh Selena. "Dari kepala hingga kaki, kau terlihat seperti seseorang yang benar-benar jatuh, Selena." Selena menggertakkan giginya. "Jangan pikir aku akan selalu seperti ini," katanya dengan keras. "Aku akan bangkit lagi, dan aku akan mendapatkan pria yang jauh lebih kaya." Alisa menatap Selena dengan tatapan penuh belas kasihan, bukan karena kasihan sebenarnya, tetapi karena melihat betapa bodohnya wanita ini. "Jadi, kau masih tidak belajar?" tanyanya. Selena terdiam. Alisa mengambil dompetnya, mengeluarkan segepok uang tunai, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi di hadapan Selena. Mata Selena langsung berbinar penuh harapan. "Kau mau uang ini?" tanya Alisa dengan nada tenang. Selena langsung mengangguk cepat. "Tentu. Aku akan membayarmu nanti. Aku hanya butuh sedikit modal." Tap. Alisa melemparkan uang itu ke tanah,
tepat di depan Selena. "Ambil. Seperti yang kau lakukan tadi saat pria itu memberimu recehan." Selena terdiam. Namun, ketika ia mulai bergerak untuk mengambil uang itu, Alisa menginjaknya dengan hak tingginya. Mata Selena melebar. Ia mendongak, menatap Alisa dengan ekspresi penuh keterkejutan dan kemarahan. "Kenapa?" Alisa tersenyum dingin. "Kau ingat saat kau duduk di sofa apartemenku, meremehkanku, dan mengatakan bahwa aku hanyalah istri tua yang membosankan?" Selena terdiam, tetapi ekspresinya sudah menjawab segalanya. "Sekarang lihat siapa yang benar-benar membosankan dan tak berguna," lanjut Alisa dengan nada penuh kemenangan. Ia lalu mengangkat kakinya, membiarkan Selena melihat bagaimana uang itu sudah kotor dan kusut. "Ambil atau tinggalkan. Aku tidak peduli." Tanpa menunggu jawaban, Alisa berbalik dan masuk kembali ke mobilnya. Selena hanya bisa duduk diam di trotoar, menatap uang kotor di tanah dengan mata penuh air mata. Ketika mobil Alisa melaju pergi, ia melihat dari kaca spion bagaimana akhirnya Selena meraih uang itu dengan tangan gemetar. Betapa ironisnya nasib seorang wanita yang dulu merasa dirinya lebih berharga daripada orang lain. Dan Alisa? Ia menang lagi. Alisa akhirnya bebas. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan, kini ia bisa bernapas lega tanpa beban. Tidak ada lagi suami yang memanfaatkannya. Tidak ada lagi pelakor yang mencuri apa yang seharusnya menjadi miliknya. Ini adalah babak baru dalam hidupnya. Fokus pada kesuksesan. Sejak menyingkirkan Dimas dan Selena, Alisa membenamkan dirinya dalam dunia bisnis. Perusahaannya yang bergerak di bidang fashion dan kosmetik makin berkembang pesat. Nama Alisa kini semakin dikenal di dunia bisnis. Banyak investor dan kolega ingin bekerja sama dengannya. Setiap pagi, ia bangun dengan penuh semangat, menikmati kopi hangat sambil membaca laporan keuangan yang terus menunjukkan angka positif. Tidak ada lagi pagi yang dimulai dengan air mata atau sakit hati. Sekarang, hidupnya penuh dengan tujuan dan kesuksesan. Dunia sosial yang baru. Selain bisnis, Alisa juga mulai membangun kembali kehidupan sosialnya. Dulu, saat bersama Dimas, ia terlalu sibuk mengurus rumah tangga dan mengabaikan dirinya sendiri. Sekarang, ia menghabiskan lebih banyak waktu bersama teman-temannya, menghadiri acara sosial, bahkan sesekali pergi liburan ke luar negeri. Setiap kali ia melangkah dengan gaun indah, senyum percaya diri, dan aura kemenangan yang terpancar, orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan penuh kekaguman. Bahkan beberapa pria mulai mendekatinya, tertarik dengan pesona seorang wanita mandiri dan sukses. Tapi Alisa tidak terburu-buru. Ia tidak lagi membutuhkan seorang pria untuk membuatnya bahagia. Hatinya sudah sembuh. Dan yang terpenting, ia sudah bahagia dengan dirinya sendiri. Pertemuan tak terduga. Suatu hari, di sebuah acara gala bisnis yang mewah, Alisa tidak sengaja bertemu dengan seseorang dari masa lalunya. Dimas. Pria itu tampak berantakan. Tidak seperti dulu saat masih menikmati kemewahan yang ia dapatkan dari Alisa. Setelan yang ia kenakan sudah tidak terlihat mahal. Wajahnya tidak lagi terawat seperti dulu. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, menunjukkan betapa stresnya hidupnya sekarang. Dimas terlihat canggung saat melihat Alisa. Mungkin ia tidak mengira akan bertemu dengannya dalam keadaan seperti ini. Alisa tersenyum tipis, penuh kemenangan. Tanpa sepatah kata pun, ia berjalan melewati Dimas seolah pria itu tidak pernah ada dalam hidupnya. Itu pukulan terakhir bagi Dimas. Karena di matanya, Alisa benar-benar telah menang. Dan yang lebih menyakitkan bagi Dimas, ia bukan lagi siapa-siapa bagi Alisa. Alisa kini melangkah lebih mantap dalam hidupnya. Tak ada lagi bayang-bayang pengkhianatan,
Tak ada lagi air mata yang terbuang sia-sia untuk seseorang yang tak tahu diri. Yang ada kini hanyalah kedamaian dan kemenangan. Namun, perjalanan menuju kebahagiaan itu bukan sesuatu yang didapatnya dengan mudah. Ada banyak luka, air mata, dan pengorbanan yang ia lalui. Tapi pada akhirnya, ia menang. Dan kemenangan ini terasa lebih manis ketika ia melihat bagaimana orang-orang yang dulu meremehkannya kini jatuh dalam kehancuran. Dimas yang kini tak lagi berharga. Setelah pertemuan di acara gala bisnis itu, Alisa mendengar dari rekan-rekannya bahwa Dimas benar-benar jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Setelah dipecat dari pekerjaannya karena skandal perselingkuhan, Dimas kesulitan mendapatkan pekerjaan baru. Reputasi buruknya tersebar di mana-mana. Perusahaan-perusahaan besar yang dulu menginginkannya, kini bahkan enggan membaca lamaran kerjanya. Teman-teman yang dulu selalu mendukungnya perlahan menjauh. Mereka tak ingin namanya ikut tercoreng karena berhubungan dengan pria yang penuh skandal. Bahkan keluarganya sendiri mulai kehilangan kepercayaan padanya. Dimas benar-benar hancur. Ia berusaha menghubungi Alisa berkali-kali memohon, merayu, bahkan menangis meminta kesempatan kedua. Tetapi Alisa hanya tertawa kecil melihat usaha menyedihkan mantan suaminya itu. "Apa kau lupa, Dimas? Aku ini bukan tempat sampah yang bisa menerima seseorang yang sudah kau hancurkan berkali-kali," ucap Alisa dalam sebuah pesan singkat yang akhirnya ia kirimkan. Setelah itu, ia memblokir nomor Dimas. Baginya, masa lalu sudah terkubur. Dan tak ada alasan baginya untuk menoleh ke belakang. Kehidupan Selena yang berantakan. Tak hanya Dimas, Selena pun mengalami kejatuhan yang lebih buruk. Setelah diusir dari apartemen Alisa, ia mencoba mencari pria kaya lain yang bisa menanggung kehidupannya. Namun, tak ada pria yang cukup bodoh untuk tertipu olehnya lagi. Selena mungkin memang cantik, tetapi di dunia ini banyak wanita cantik lain yang lebih berkelas dan cerdas. Nama Selena juga sudah tercemar di kalangan pria kaya. Tak ada yang mau mendekatinya setelah mendengar bagaimana ia ditipu oleh Dimas yang ternyata bukan siapa-siapa. Tanpa pria yang bisa membiayainya, Selena terpaksa kembali ke kehidupannya yang lama. Bekerja serabutan, berpindah-pindah tempat tinggal, bahkan kesulitan untuk sekadar makan dengan layak. Hingga suatu hari, Alisa melihatnya di pinggir jalan. Berdiri di trotoar dengan pakaian kusut, wajah yang tak lagi berseri, dan mata penuh kepedihan. Sesaat, mata mereka bertemu. Selena tampak ragu, tetapi akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. "Alisa." Suaranya bergetar, penuh rasa malu. Aku butuh bantuan." Alisa menatapnya tanpa ekspresi. Dulu, Selena mungkin begitu percaya diri, berpikir bahwa ia lebih baik dari Alisa hanya karena Dimas memilihnya. Tapi lihatlah sekarang. Wanita itu bahkan tidak lagi bisa berdiri tegak. "Aku tidak punya uang. Aku tidak punya tempat tinggal. Aku menyesal, Alisa. Aku sungguh menyesal." Alisa mengangkat alisnya. "Jadi?" tanyanya santai. "Jadi, bisakah kau membantuku?" Suara Selena semakin lirih, seperti seseorang yang sudah kehilangan harapan. Alisa menatap wanita itu dengan tajam. Lalu, ia merogoh tasnya, mengambil beberapa lembar uang, dan dengan tenang melemparkannya ke tanah. Selena terkejut. Ia menatap uang yang berserakan di trotoar, lalu menatap Alisa dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Alisa tersenyum sinis. "Kau ingat bagaimana dulu kau mengira aku wanita bodoh yang bisa kau hina dan kau rebut suaminya?" Alisa berbisik pelan, tetapi nadanya menusuk tajam. "Selamat menikmati hidupmu sekarang, Selena. Kau hanya mendapatkan apa yang pantas untukmu." Setelah itu, tanpa mengucapkan satu kata pun lagi,
Alisa berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Selena yang terduduk di trotoar dengan tangis yang tertahan. Alisa tidak akan pernah mengasihani seseorang yang dengan sadar telah menghancurkan hidup orang lain. Kehidupan baru yang lebih indah. Setelah semua dendamnya terbalaskan, Alisa merasa lebih ringan, lebih bebas. Ia tidak lagi menyimpan kebencian di hatinya. Kini, fokusnya hanyalah dirinya sendiri. Mengejar impian, menikmati hidup, dan membuktikan bahwa ia tidak pernah butuh seorang pria untuk bahagia. Ia kini lebih mandiri, lebih percaya diri, dan lebih kuat dari sebelumnya. Ketika ia menatap bayangannya di cermin, ia melihat sosok wanita yang jauh berbeda dari dulu. Dulu, ia adalah wanita yang percaya pada cinta, bahkan rela berkorban untuk suaminya. Sekarang, ia adalah wanita yang tahu bahwa kebahagiaannya adalah tanggung jawabnya sendiri. Dan ia akan memastikan, tidak ada seorang pun yang bisa merampas kebahagiaan itu darinya lagi. Beberapa bulan setelah semua badai berlalu, Alisa berdiri di balkon apartemen barunya, menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. Angin sore berhembus lembut, menyapu helaian rambut panjangnya yang kini tergerai bebas. Hidupnya telah berubah begitu drastis. Dulu, ia hanya seorang istri yang selalu berusaha menyenangkan suaminya, mengorbankan segalanya demi kebahagiaan rumah tangga yang ternyata hanya ilusi. Sekarang, ia adalah wanita yang telah menemukan kembali dirinya sendiri. Bisnisnya berkembang pesat. Tawaran investasi berdatangan dari berbagai tempat, dan usahanya kini menjadi salah satu yang paling berpengaruh di industri. Alisa tidak lagi berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari siapapun. Ia hanya berjuang untuk dirinya sendiri, untuk kebahagiaannya sendiri. Ia masih mengingat hari ketika Dimas datang untuk terakhir kalinya. Pria itu benar-benar kehilangan segalanya. Tanpa pekerjaan, tanpa tempat tinggal, tanpa harga diri. Ia memohon, menangis, bahkan berlutut di hadapan Alisa, berharap bisa kembali. Tapi Alisa hanya menatapnya dengan senyum penuh kemenangan. "Dimas," katanya pelan, "kau tahu apa yang paling menyakitkan?" Dimas mengangkat kepalanya dengan harapan di matanya. "Bukan karena kau mengkhianatiku," lanjut Alisa, "tapi karena aku pernah percaya bahwa kau adalah rumahku." Dimas terdiam. Matanya berkaca-kaca. Alisa menarik napas dalam-dalam. "Tapi sekarang aku sadar, aku tidak pernah butuh rumah dalam bentuk seseorang. Aku adalah rumah bagi diriku sendiri." Setelah mengatakan itu, Alisa meninggalkan Dimas selamanya. Tanpa penyesalan, tanpa luka, tanpa rasa ingin kembali. Dan sekarang, di bawah langit senja yang indah ini, ia merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Nasihat untuk para wanita yang pernah terluka. Kepada setiap wanita yang pernah dikhianati, dihina, dan ditinggalkan. Jangan pernah merasa bahwa duniamu telah berakhir. Orang yang mengkhianati kita tidak pantas mendapatkan air mata kita. Jangan menenggelamkan diri dalam kesedihan hanya karena seseorang tidak bisa melihat nilai dirimu. Sebaliknya, bangkitlah. Buktikan bahwa kau lebih kuat daripada yang mereka kira. Gunakan rasa sakit itu sebagai batu pijakan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dan suatu hari nanti, ketika kau sudah berdiri tegak di puncak keberhasilanmu, mereka yang pernah meremehkanmu akan menyesal. Tapi saat itu terjadi, kau tidak akan peduli lagi. Karena kau sudah menemukan kebahagiaanmu sendiri. Salam sapa dan penutup. Terima kasih sudah mengikuti kisah Alisa sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang sedang berada dalam situasi yang sulit. Jangan biarkan orang lain menentukan kebahagiaanmu. Kendalikan hidupmu sendiri, dan pastikan kau menjadi versi terbaik dari dirimu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hati Merah 2.